Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di channel Cerita Malam, di mana suasana mulai sunyi di situ. Cerita akan dimulai, kita langsung saja masuk ke dalam ceritanya. Tidak semua kematian datang dengan tenang. Sebagian di antaranya datang untuk menjemput. Di beberapa desa terpencil di Jawa Barat beredar cerita tentang sebuah keranda tua. Keranda yang bergerak sendiri melayang di udara dan hanya muncul ketika ajal seseorang telah ditentukan. Warga menyebutnya keranda terbang. Konon siapapun yang melihat terlalu dekat tidak akan bertahan hidup sampai 7 hari. Dan malam itu aku melihatnya sendiri. Halo, namaku Raka, dan aku tidak pernah percaya cerita mistis sampai aku pindah ke desa Ciburial, Girang. Desa itu terletak jauh di kota, sinyal hilang, listrik sering padam, dan satu hal yang paling aneh, setelah azan maghrib berkumandang, tidak ada satupun warga yang berani keluar rumah. Bahkan anak-anak kecil langsung ditarik masuk begitu azan selesai. Malam pertamaku di desa sana, aku menganggapnya berlebihan. Paling cuma mitos, gemamku sambil menutup jendela kontrakan kecil yang aku sewa. Sekitar pukul 22:13 aku mendengar suara aneh dari kejauhan. Bukan suara binatang, bukan juga angin. Suara kayu berderik pelan teratur seperti sesuatu digoyangkan di udara. Aku membuka pintu perlahan, dan saat itulah aku melihat sesuatu melayang di langit desa. Keranda itu terbang. Bentuknya jelas keranda jenazah tua, kayunya hitam legam seperti hangus terbakar. Kain penutupnya compang-camping berlumur tanah dan cairan hitam. Keranda itu melayang setinggi pohon kelapa, bergerak perlahan menyusuri jalan desa. Tidak ada yang memikulnya, tidak ada tali, tidak ada sayap. Namun di bawahnya aku melihat bayangan kaki manusia bergelantungan. Aku membuka. Udara mendadak, angin menusuk tulang, bulu kuduku berdiri. Dan yang paling mengerikan, di dalam keranda itu terdengar suara orang menangis tertahan, seperti seseorang yang masih hidup, dikurung bersama kematiannya sendiri. Teriakan dari rumah sebelah tiba-tiba. Pintu rumah Pasamin tetangga sebelah kontrakanku terbuka keras. Istrinya berlari keluar sambil berteriak histeris. Pak, jangan dibawa. Keranda itu berhenti tepat di atas rumah Pasamin. Perlahan penutupnya terbuka sendiri. Dan di detik berikutnya tubuh Pasamin terangkat ke udara, ditarik paksa oleh sesuatu yang tidak terlihat. Jeritan pecah memecah malam. Ampun. Namun tak satupun warga keluar menolong. Dan hitungan detik Pasamin lenyap ke dalam keranda.
tutupnya menutup kembali, dan di keranda itu terbang menjauh membawa nyawa. Pada keesokan paginya, di pagi harinya, desa geger. Pasamin ditemukan meninggal tergeletak kaku di dalam rumahnya. Padahal aku melihat dengan mata kepalaku sendiri, dia diangkat ke langit. Wajah warga desa pucat. Tidak ada yang berani membalas kejadian semalam. Hanya satu orang yang akhirnya dibicara padaku, seorang kakek tua bernama Mang Udin. Dengan suara gemetar ia berkata, "Mun geus ningali keranda eta berarti aya nuker dijemput jeung biasana anjeunna teu sorangan." Aku menelan napas, yang artinya Mang Udin menatapku dalam-dalam. Keranda terbang moal eureun nepi ka meunang tumbal salajengna. Dan sejak malam itu aku mulai merasa keranda itu sudah mendekat padaku. Sejak kejadian malam itu aku tidak bisa tidur nyenyak. Setiap kali memejamkan mata, suara kayu berderit itu kembali terdengar di kepalaku. Pagi di desa Ciburial Girang terasa aneh, terang tapi sunyi, seolah semalam tidak pernah terjadi apa-apa. Namun ada satu perbedaan. Di depan rumah Pasamin terpasang kain putih lusuh yang diikat di pagar bambu. Bukan bendera duka, bukan tanda kematian, melainkan penanda. Mang Udin berdiri di dekatnya, memegang rokok linting yang tidak pernah ia hisap. "Eta tanda naon, Mang?" tanyaku. Mang Udin menatap kain itu lama, lalu menjawab pelan, "Tanda yen hiji imah geus kungsi dilewat ku keranda terbang." Aku merinding, berarti rumah lain bisa menyusul. Mang Udin mengangguk pelan, lalu geus dimimitian biasana bakal aya 3. Aku menelan ludah. 3 nyawa dina 7 poe. Tanda pertama di hari kedua setelah kematian Pasamin, aku mulai menyadari sesuatu yang janggal pada diriku sendiri. Setiap sore menjelang maghrib aku mencium bau tanah basah dan kapur barus. Padahal tidak ada pemakaman di dekat kontrakan. Tanganku sering dingin, napas terasa berat, dan yang paling aneh, bayanganku di cermin terlambat bergerak. Pada aku mengangkat tangan, bayangan di cermin baru mengikuti beberapa detik kemudian. Aku menutup cermin dengan kain. Sore itu, aku memberanikan diri mendatangi rumah Pak Udin. Rahasia yang disimpan para sesepuh. Aku ke rumah itu. Di rumah panggung tua itu, aku melihat banyak benda aneh. Keris berkarat, anyaman bambu berbentuk keranda kecil, bertulisan Arab bercampur aksara Sunda di daun lontar. Mang Udin menyuruhku duduk. "Kamu sudah mencium baunya, bukan?" Aku pun terdiam, dan bayanganmu sudah tidak mau menurut. Aku mengangguk, tubuhku gemetar. Mang Udin menghalang napas panjang. "Berarti maneh geus ditandaan." "Apa maksudnya, Mang?" Ia bangkit membuka peti tua lalu mengeluarkan kain kapan kecil yang diikat benang hitam. "Keranda terbang henteu
sok nyokot jelema nuges waktuna maut. Aku terbelalak, kadang anjeunna nyokot jelema nu kudu mayar dosa batur. Asal-usul keranda terbang, puluhan tahun lalu desa ini pernah dipimpin oleh seorang dukun sakti bernama Ki Jangku Musi. Ia dikenal bisa menghidupkan orang mati sementara menarik roh di dalam kubur, menunda kematian orang kaya. Namun semua itu ada harganya. Ki Jangkung membuat perjanjian terlarang nyawa ditukar dengan nyawa. Masalahnya, satu malam ritual itu gagal. Roh yang seharusnya kembali ke alam kematian terjebak di antara hidup dan mati. Roh-roh itu marah. Mereka menciptakan wadah sendiri, sebuah keranda yang tidak pernah menyentuh tanah, keranda yang mencari pengganti. Malam kedua, teriakan dari sumur tua. Malam kedua tiba pukul 00:47. Suara derit kayu kembali terdengar, namun kali ini lebih dekat. Aku mengintip dari celah jendela. Keranda itu melayang rendah, nyaris menyentuh atap rumah. Dan aku melihat sesuatu yang membuat jantungku nyaris terhenti. Di bawah keranda tergantung 3 wajah manusia, salah satunya wajahku sendiri. Aku menjerit, dan di saat bersamaan teriakan lain terdengar dari arah sumur tua di ujung desa. Aing, tolong aing. Itu suara Nia, anak perempuan Pak Samin. Keranda itu berbelok tajam ke arah sumur, dan aku tahu nyawa kedua sedang dijemput. Aku berlari ke arah sumur tua tanpa memikirkan apapun lagi. Malam itu gelap lebih dari biasanya. Lampu-lampu rumah padam serentak, seolah seluruh desa sengaja mematikan cahaya. Namun sesuatu bisa lewat dengan leluasa. Saat aku tiba di sumur, aku melihat Nia berdiri di tepinya. Tubuh kecilnya gemetar, matanya kosong, mulutnya bergerak pelan. Namun suara yang keluar bukan suara anak-anak. "Pak, pulang Pak." Keranda itu melayang tepat di atas sumur. Tali kapan panjang menjulur dari dalamnya, terlilit pergelangan kaki Nia. Aku berteriak mencoba menarik tubuhnya, namun dingin luar biasa menjalar ke tanganku, seperti menyentuh mayat yang sudah lama dikubur. Nia menoleh ke arahku, dan saat itulah aku sadar, matanya sudah mati. Ditarik ke dalam kegelapan. "Teteh, aku capek." Suara itu keluar lirih, namun diiringi suara lain lebih berat, lebih tua. "Aku belum selesai." Keranda itu bergetar. Angin kencang berputar ke arah sumur, tanah di sekeliling retak. Dan sekejap tubuh Nia terangkat, terlepas dari genggamanku. Aku jatuh terduduk. Tubuh kecil itu masuk ke dalam keranda. Penutupnya menutup perlahan, dan sebuah keranda pergi. Aku mendengar suara tulang diremukan dari dalam.
Keranda terbang itu lenyap ke arah hutan. Pagi yang dipenuhi kebohongan. Di pagi harinya desa kembali berpura-pura normal. Nia ditemukan meninggal di dalam rumahnya. Posisi tertidur rapi, seolah mati dalam tidur. Namun ada satu kejanggalan. Kakinya penuh bekas lilitan kain kapan. Warga tidak menangis keras, tidak ada teriakan histeris. Mereka hanya berdoa cepat, lalu segera menutup liang kubur. Aku memperhatikan sesuatu yang membuat perutku mual. Tanah kuburan Nia tidak mau dipadatkan. Setiap kali ditimpa tanah pun amblas lagi, seolah tubuh itu ditolak bumi. Mang Udin berbisik di telingaku, "Anjeunna teu bener-bener dikubur." Aku menoleh tajam. Maksud Mang Udin, ragna aya tapi rohna geus dibawa. Dosaku yang terlupakan. Di malam ketiga belum datang, namun aku sudah merasakan sesuatu di dadaku. Sesak dan panas seperti ada tangan tak terlihat mencengkram jantungku. Mang Udin akhirnya membuka rahasia yang paling aku takuti. "Raka, anjeun kungsi ngalakukeun hiji hal di kota." Aku pun terdiam. Aya jalma anu kuduna hirup tapi jadi maut. Keringat dingin mengalir di punggungku. Beberapa tahun lalu aku terlibat kecelakaan tabrak lari. Seorang pria tua meninggal. Aku melarikan diri, tidak pernah melapor, tidak pernah meminta maaf. Mang Udin menatapku dengan mata berkaca-kaca. "Keranda terbang teu salah nyokot anjeun." Aku terjatuh berlutut. Jadi aku target terakhir. Mang Udin mengangguk. "Tilu nyawa Pak Samin, Nia, jeung anjeun." Ritual pemutus tanda. Masih ada satu cara, namun cara lebih mengerikan daripada mati. Aku harus menjalani mati palsu, dikapani, dimasukkan ke dalam keranda, dikubur sebelum tengah malam. Dan jika aku gagal bangun sebelum ayam berkokok, aku akan dikubur hidup-hidup. Angin malam bertiup pelan. Dari kejauhan suara derit kayu kembali terdengar. Keranda itu sudah menunggu. Malam itu langit desa Ciburial girang tidak berbintang. Awan hitam menggantung rendah, seolah menekan desa agar tidak bisa bernapas. Aku berdiri di tengah tanah pemakaman tua, dikelilingi 6 orang sesepuh desa. Tidak satu pun dari mereka berani menatap mataku terlalu lama. Di depanku sebuah liang lahat telah digali, dan di sampingnya keranda kosong. Keranda yang sama bentuknya dengan yang terbang malam-malam itu. "Ini satu-satunya cara," kata Mang Udin pelan. "Lamun henteu wengi ieu maneh bakal dijemput." Tanganku gemetar saat kain kapan mulai dililitkan ke tubuhku. Terasa dingin, lembab, berbau tanah dan kapur barus.
Saat kepalaku ditutup kain, duniaku langsung gelap. Masuk ke dalam keranda, tubuhku diikat. Setiap langkah para sesepuh terdengar berat, seolah mereka mengusung mayat sesungguhnya. Aku diletakkan ke dalam keranda. Penutupnya ditutup gelap total. Napas terasa sempit. Udara di dalam keranda tipis dan pengap. Di kejauhan aku mendengar suara yang sama seperti malam pertama. Keranda itu bergetar, bukan karena diangkat manusia, tapi karena sesuatu sedang mendekat. Keranda yang tidak bisa kosong, tiba-tiba aku mencium bau busuk menyengat, seperti daging membusuk bercampur tanah basah. Aku mencoba menggerakkan kaki, dan kakiku menyentuh sesuatu yang lembek. Bukan kayu, bukan kain, tapi kulit manusia. Aku ingin berteriak, namun kain kapan menahan suaraku. Dan di dalam keranda itu aku tidak sendirian. Sesuatu bergerak perlahan. Napas berat terdengar di telingaku. Akhirnya ada pengganti. Suara itu bukan keluar dari mulut manusia, lebih seperti suara dari dalam tanah. Diturunkan ke liang lahat, keranda diturunkan, tali berderit, tubuhku ikut terguncang. Begitu keranda menyentuh dasar liang, tanah mulai ditimbunkan. Duk, duk, duk. Di sekop tanah terasa seperti pukulan ke dadaku. Napas semakin sesak, dan gelap tangan menyentuh wajah sosok-sosok di sampingku. Kulitnya dingin, lembek, tidak utuh. Dan saat jari-jariku menyentuh mulutnya itu tersenyum. Isi keranda terbang, aku akhirnya mengerti. Keranda terbang tidak pernah kosong. Di dalamnya ada roh-roh yang gagal mati. Orang-orang yang seharusnya mati bertahun-tahun, namun hidup karena ritual terlarang. Mereka menunggu membusuk bersama waktu. Dan di setiap kali keranda terbang muncul satu jiwa baru dimasukkan dan satu jiwa lama dilepaskan. Tiba-tiba sosok di sampingku berbisik, "Giliranmu atau aku?" Perlahan di dalam tanah aku tidak mau mati seperti ini. Dalam kepanikan, aku mengingat satu pesan Mang Udin sebelum penutup ditutup. Lamun aya nu nyarita jeung maneh tong dijawab ku sieun, jawab ku dosa. Dengan sisa napas aku berbisik, aku salah, aku kabur, aku membunuh orang tak bersalah. Keranda itu bergetar keras. Sosok di sampingku menjerit, "Berhenti!" Aku menjatuhkan. Aku siap menanggungnya. Tanah di atas keranda tiba-tiba retak. Suara kayu patah terdengar, dan sesuatu keluar dari tubuh keranda.
terbang di dalam gelap. Tiba-tiba udara segar masuk, kain kafanku ditarik. Aku batuk hebat, cahaya obor menembus liang lahat. Mang Udin dan para sesepuh menarikku keluar. Aku selamat, namun saat aku menoleh ke dalam liang, keranda itu kosong. Tiba ada apa-apa, seolah tidak pernah ada siapapun di dalamnya. Mang Udin berbisik lirih, keranda geus menang gantina. Aku menatap langit dan aku sadar masih ada satu nyawa lagi yang harus dibayar. Aku tidak kembali ke kontrakan malam itu. Mang Udin melarang keras. Lamun keranda geus menang gantina, anjeun bakal datang deui pikeun nutup perjanjian. Aku dibawa ke rumah panggung paling tua di ujung desa. Rumah itu terdiri tepat di batas hutan. Di dalamnya hanya ada satu ruangan bekas. Dindingnya penuh coretan hingga seperti bekas kuku. Di tengah ruangan tergantung kain kafan panjang. Aku langsung merasa mual. Di kain itu tertulis banyak nama, ditulis dengan cairan coklat kehitaman. Bukan tinta, bukan darah segar, itu darah lama. Mang Udin menunjuk ke bagian paling bawah, dan di sanalah aku melihat nama ayahku. Dosa yang diturunkan kepalaku berdenyut keras. Ini maksudnya apa, Mang? Mang Udin duduk lemas. Keranda terbang tengen ukur nyokot jalma nu dosa, tapi oge turunan anu neruskeun hutang nyawa. Puluhan tahun lalu ayahku adalah salah satu orang kaya yang pernah ditolong Ki Jangkung Wesi. Ayahku seharusnya mati muda karena sakit, namun ia hidup dengan satu syarat. Satu keturunan akan diambil kembali. Aku adalah bayarannya. Keranda terbang terakhir malam ketujuh tiba. Langit terbelah oleh petir, hujan turun tanpa suara. Di desa Ciburial Girang terkunci dalam ketakutan. Tidak ada doa, tidak ada azan, hanya satu suara yang terdengar jelas. Krek, krek, krek. Keranda terbang muncul lebih rendah dari sebelumnya. Kali ini penutupnya sudah terbuka, dan di dalamnya aku melihat wajah ayahku. Namun matanya hitam pekat, mulutnya dijahit kasar, tangannya terulur ke arahku. Raka, waktunya pulang. Pengorbanan yang sebenarnya, Mang Udin berteriak. Ulurah nurut. Keranda bakal eureun lamun roh pangkolotna dilepaskeun. Bagaimana caranya? Mang Udin menunjuk ke arah ke dadaku. Anjeun kudu melepaskan hate, henteu kabur deui, henteu nyalahkeun, nerima pati tanpa sieun. Aku berdiri di tengah hutan, menghadap keranda. Untuk pertama kalinya aku tidak lari. Ayah, kataku pelan, aku maafkan. Keranda itu bergetar hebat. Sosok-sosok di dalamnya menjerit bersamaan. Kayunya retak, paku-paku berterbangan, dan satu persatu roh-roh keluar menjadi abu.
lenyap tertiup angin. Keranda yang jatuh dengan suara dentuman keras. Keranda itu jatuh ke tanah. Untuk pertama kalinya ia menyentuh bumi. Kayunya hancur, isinya kosong. Hanya tersisa kain kapan tanpa nama. Hujan berhenti, angin reda. Mang Udin terduduk menangis. Perjanjian gesrengse. Aku meninggalkan desa seminggu kemudian. Tidak ada yang mengantarku, tidak ada yang melambaikan tangan. Namun sampai hari ini, setiap tengah malam saat angin berderit di jendela, aku masih mendengar suara itu. Dan aku tahu, tidak semua keranda benar-benar berhenti terbang. Selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di cerita malam selanjutnya.